Kita lanjut sama baru. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam usaha kita membersihkan lahir, jiwa kita, ruhani kita, wilayah tengah kita, pikiran, kolbu kita, fisik kita, seringkali membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan fakir dan uzlah. Ujungnya ke sana. Kehidupan seorang sufi yang benar secara rohani selalu berlandasan kepada takut kepada Allah saja. Takut berlaku curang dalam hidup. Takut dengan lalai kita hidup. Ini terjadi karena ada godaan. Itulah dosa. Selalulah kita, kalau itu ada yang gak bisa dihilangkan, hukumnya apa? Tobat. Tobat tidak milik kita sendiri yang berdosa. Yang tidak merasa berdosa pun harus bertobat. Nabi aja bertobat. Karena ada godaan. Karena itu memperbaiki postur tubuh antum, semua antum. Tobat. Artinya menahan diri dari perkara yang dilarang. Tobat inti terdalamnya kan itu. Apa yang dilarang orang ditahan. Tobat. Karena apa? Karena tempat kita bukan di neraka. Tempat kita surga. Jadi tobat itu menuju ke surga. Kita contohkan Al-Hasan Al-Basri, seorang sufi, seorang mufasir juga, ya, mengarungi secara mendalam perasaan sedih dan kauf dalam kehidupannya, yang dimanifestasikan melalui kekuatannya pada diri, pembalasan dan ajab dari Allah yang pedih. Beliau sangat kuat beribadah dan kurang berminat dengan persoalan yang berkaitan dengan duniawi. Walaupun pada ketika itu perkembangan kekayaan kemewahan yang bernama Hasan Al-Basri sangat memuncak. Tidak dia pikirkan. Justru dia kefakirannya ada, kejuhudan dan ada. Kekayaannya makin tinggi. Jadi bapak-bapak kalau hidup bapak-bapak juhud, fakir merasa nggak memiliki, apa aja dikasih sama Allah. Karena itu ujian. Bukan diminta. Duduk aja. Hal duniawi itu dinafikan. Bukan milik kita. Maka kalau antum pandai memanagenya, meminta itu, justru Allah memberikannya sebagai ujian. Begitu pola berpikir spiritual. Beliau juga selalu bersedih meratapi dunia dan kekurangan bekal di akhirat. Itu aja pikirannya. Walaupun sekaya apapun. Sedih dia itu karena merasa kurang dia pergi ke akhirat amalannya. Perkara tadi menjadikan beliau sering menangis, merintih, serta mengharapkan pertolongan. Dapatlah dilihat bahwa metode tazkiyatun nafs sudah dari awal dulu dipraktekkan. Ulama-ulama dulu. Lebih banyak ditonjolkan melalui beberapa konsep seperti konsepnya dari tazkiyatun nafs. Padahal kesana intinya juhud, kaum, mahaba, sauk, fakir. Itu konsep yang disebut tazkiyatun nafs. Itu stasiun besar dengan stasiun kecil-kecilnya. Diawali dengan juhud, kemudian timbul takut, kemudian mencintai mahaba, empati, kemudian sauk, isik ke dalam. Senang memberi. Akhirnya fakir, merasa tidak punya. Kalau itu sudah ada, antum kaya. Kaya. Tuh. Itulah makomat. Kesemuaan metode tersebut dikenal dengan makomat al-ahwal. Ini dikembangkan terus sampai sekarang. Oleh ulama siapa? Oleh ulama yang dianggap sesat. Orang torekot, orang tasawuf. Padahal itu metode.
para ahli sufi hingga sampai sekarang. Oleh karena itu, makom yang dilalui para ahli sufi, orang torekotan, para murid di kelompok jawiyahnya perlu bagi para konselor psikologi zaman modern sekarang. Ya. Sebagai terapi terhadap seseorang yang memerlukan bimbingan, rawatan, karena sudah banyak orang yang mesti kita perbaiki. Kalau antum ingin berderajat sebagai khalifah, sebagai contoh, secara umum di antara makom yang dapat dijadikan sebagai terapi yaitu setelah tazkiyatun nafs, setelah berwudu lahir batin, naik kedua makomnya, stasiunnya, namanya makom tobat. Catat, tazkiyatun nafs sebetulnya nggak begitu tinggi. Wudu udah tahu, ya, syarat wudu, faedah wudu, banyak di syariat. Ya, puasa, cuman yang belum janabat, ada mandi tobat sebelum masuk tobat nanti insya Allah. Jadi harus jelas dulu, masuk makomat stasiun kedua namanya apa? Makom tobat. Kita bahas dulu makom tobat. Mungkin sampai sini nih. Dan inabah, tobat ini terkait dengan inabah. Di atas itu ada lagi nanti. Apakah juhud? Nanti ada amalannya. Semua ada amalannya. Masuk stasiun kedua makom tobat. Stasiun tobat kan itu. Dan itu terkait dengan satu stasiun yang sifatnya diruhani, namanya makom inabah. Sama. Ya. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlepas dari dosa dan noda. Setuju? Siapa yang merasa bersih? Tidak berdosa. Betul kan? Maka tobat hukumnya apa? Wajib. Maka istighfar hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang bersih. Sepakat? Itu prinsipnya. Gimana tobat ini? Tanpa tobat, antum tidak akan sehat. Iya kan? Nah, gitu. Jadi udah jelas, nggak ada manusia di atas dunia ini kecuali Nabi maksum, nggak ada. Yang terlepas dari dosa dan noda, yang didorong oleh kehendak nafsu, dari bawah dorong ke atas. Dan juga hasutan jin korin yang ada pada diri antum melalui jalan darah, melalui otak. Pada kembaran diri antum, udah bahas. Ya. Bisa kita bersih, insan kamil, tanpa melakukan amalan, susah. Bisa sehatin untuk antum, susah. Ya, hasil dari dosa dan noda tadi menyebabkan apa? Hilang mutiara iman. Enggak mau dia tazkiyatun nafs, enggak mau melakukan tobat, maka hilang mutiara iman. Bukan tidak beriman. Mutiara iman itu hilang. Banyak orang mutiara iman itu hilang. Akhirnya takwa yang terdapat dalam dada terletak pada hati, sakit. Itulah gelisah. Itu dalam konsep ilmu psikologi Islam atau psikologi konvensional disebut anxiety. Nah, ya kan? Katrat keragu dalam anxiety namanya. Mana dulu? Islam dulu atau anxiety dulu? Quran dulu, bro. Hadis dulu. Ajaran Islam menganjurkan kepada hambanya, kita hambanya nih, yang berdosa, karena kita memang berdosa. Jangan gak enak kok, nggak disebut gak berdosa. Supaya mengakui dosa, itu minta Allah. Masa dosa gak mau diakui? Ada gak berdosa tuh? Lama saya dan disalahan. Kacau nih Pak, nggak sembuh nantum. Benar gak tuh?
dosa, itu minta Allah. Akui kesalahan, akui kelalaian. Memang itu natural. Sesali perbuatannya, perbaiki sikap yang salah, itu minta Allah. Mendekatkan diri langsung kepada Allah itu inabah. Dengan melakukan ketaatan seperti itu, yakin tobat antum, inabah antum kepada Allah, benar beres antum. Itu yang diminta Allah, kan nggak susah. Kemudian Allah memberi peluang kepada umat, pada hamba Allah yang Islam yang melakukan khusus kesalahan, yang sudah melakukan dosa, bertobat. Toleransinya luar biasa, mas sayangnya. Hanya minta pengakuan dosa aja. Jangan pengakuan dosa langsung minta ke orang. Itu Kristiani. Enggak begitu, Pak. Enggak ada ajaran itu. Tobat, sekali lagi, pintu tobat ada. Kan ada pintunya. Berarti ada caranya, Pak. Iya kan? Enggak istighfar aja. Istighfar rata-rata kita karena terkejut. Betul kan? Ada pintunya tobat itu. Masih terbuka sampai sekarang. Kenapa masih terbuka sama Allah? Karena sifat Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi rahmat selalu ada. Selama antum masih ada kontrak hidup di dunia. Masih terbuka? Masih nggak mau tobat? Mau langsung ingin selesai masalah? Kejar karir setinggi mungkin, tobat nggak ada, ambles semua. Kalau antum tegas-tegas saja. Stasiunnya mana dulu? Dengan keyakinan terhadap rahmat Allah tadi, Maha Pembuka pintu tobat, langsung kita mengamalkan itu secara benar, mampu mengikis perasaan putus asa yang berada dalam hati manusia yang selalu lalai, tersesat dalam kehidupan mereka. Insya Allah. Itu poinnya. Terapi dulu diri. Selain itu juga taubat. Ya. Ini nggak bonus. Dikaitkan dengan inabah. Dapat mencetuskan kekuatan, semangat dalam jiwa kita untuk bisa meneruskan kehidupan dengan mengambil hikmah, pelajaran masa yang lalu sebagai peringatan, pedoman hidup yang terjadi, jadi ilmu, pedoman, petunjuk. Melalui pembersihan tazkiyatun nafs dari dosa dapat melahirkan jiwa tenang, tentram, sejahtera. Walaupun makomat ini lahir dari doktrin. Makomat pintu-pintu ini lahirnya dari doktrin. Dari doktrin siapa? Dari doktrin orang sufi, orang tarekat lama. Namun perlu diperhatikan, doktrin tadi diambil dari Al-Quran. Begitu mengamati Al-Qurannya sangat tinggi. Beratus tahun, maka dapat celah untuk melakukan amalan-amalan secara profesional. Betul? Kita tinggal menerima. Kita tinggal menjalani. Kita tidak perlu itikaf lagi mencari. Enggak mau kita mengamalkannya. Bodoh benar kita. Dari Al-Quran. Belum melihat contoh dari sunnah Nabi yang mempunyai nilai pengetahuan psikologi sangat profesional, yang dapat dijadikan sebagai terapi atau obat kepada penyakit rohani maupun jasmani manusia. Demi Allah. Itu dia. Ini bukan promosi. Bukan. Sekarang kita masuki tahapan-tahap psikoterapi sufistiknya. Konsep dalam dunia tasawuf, praktek-praktek dalam tradisi torekot, itu kan sumber yang sangat kaya bagi pengembang seorang terapi yang muslim, yang berwawasan Islam. Khususnya untuk proses dan teknik terapi.
Dalam dunia tasawuf ada beberapa tahap dalam proses pembinaan akhlak. Akhlak manusia ya, yang dapat dijadikan sebagai model yang sangat baik bagi proses psikoterapi. Satu, disebut, kita perdalam, tahapan takhali, bahasa kerennya self awareness. Jadi takhali itu self awareness, udah tau lah ya. Itu dimanajemenkan 1 jam sekian ribu, banyak di Jakarta itu, nggak lengkap pula tuh. Nah, itulah tahap takhali, ada di Quran. Merupakan pembersihan permasalahan, menghilangkan energi negatif, menyembuhkan penyakit yang dialami seseorang. Bahasa perewel aja lah ya. Tujuan dari tahapan takhali atau self awareness ini adalah agar seorang muslim dapat mengenali, menguasai, membersihkan diri. Tazkiyatun nafs. Nah, untuk itu ada beberapa teknik yang digunakan. Satu, dipanjangin ya. Pertama, teknik daripada takhali atau self awareness, pengenalan diri. Kan itu. Pengenalan diri. Dalam hal ini teknik yang bisa ditempuh untuk pengenalan diri adalah metode introspeksi. Iya, introspeksi, mawas diri. Wah, ada 2 buku tuh, udah 2 bab tuh. Yaitu senantiasa melihat ke dalam diri sendiri. Fokus perhatiannya adalah pada timbulnya penyakit hati, kolbu, jiwa. Jika tanpa bantuan orang lain, guru, terapis, maka ini bukanlah hal yang mudah. Maka harus bayar dulu ke guru. Wah, kan gitu Pak. Ya. Halangan utamanya adalah adanya mekanisme pertahanan diri, defensi mekanisme, kan gitu. Udah, itu satu ini. Kalau di kuliah satu apa namanya? Ya. Berapa juta itu? Ya, udah satu itu. Masuk kedua, teknik pengenalan diri udah. Ini teknik takhali aja ya. Kedua, teknik pengembangan kontrol diri. Betul Pak. Ada lagi itu. Tadi pengenalan diri, sekarang pengembangan kontrol diri. Teknik ini sangat penting bagi orang-orang yang mengalami masalah psikologi, kesulitan untuk mengendalikan nafsu diri. Kan itu. Ya. Tetapi mengingat bahwa sebenarnya nafsu-nafsu itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Betul. Nafsu itu ada manfaatnya. Betul. Ya. Maka yang dilakukan bukanlah menghilangkan nafsu-nafsu itu. Iya kan? Nah, melainkan menumbuhkan kontrol diri yang tangguh. Jadi dalam hal ini teknik yang bisa digunakan adalah puasa. Puasa. Salah satu efek positif puasa secara fisik dan secara psikologis diantaranya adalah mengontrol hawa nafsu secara umum. Enggak salah dong kan? Iya. Untuk tujuan terapi puasa yang berarti pengendalian diri dapat diterapkan untuk mengembangkan kontrol diri terhadap suatu jenis nafsu tertentu. Ya, betul. 1 silabus selesai, bayar, masuk lagi tahap 2 kelasnya kan. Nah, udah. Masuk ketiga, teknik pembersihan diri. Nih. Masuk lagi pembersihan diri. Salah satu tujuan dari tahap takhali ya, atau self awareness adalah penyembuhan berbagai bentuk gangguan mental, karena ada asumsi bahwa gangguan-gangguan ini berkaitan dengan penyakit hati, akhlak buruk, dominasi hawa nafsu di dalam kolbu manusia. Maka kolbu tersebut perlu disucikan, dibersihkan. Di tarekat udah tahunan diamalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kalwat, janabat. Nah, ini diterangin teori. Bayar lagi. Praktiknya mana? Kontrolnya mana? Nah. Jadi 3 tadi itu baru dapat S1. Kok Andung mojokin aja ya? Enggak ya Pak ya? Masya Allah, Andung hanya membuat jabaran. Kita memerlukan ilmu yang ada di Quran. Perlu ada di sunnah. Jadi cara yang dapat diterapkan antara lain. Sudah jelas caranya. Dalam takhali adalah zikrullah. Tuh, pendek.
Caranya itu mengingat Allah. Antum ikut motivasi, pengembangan jiwa, pengembangan SDM. Ada praktek jikrulahnya nggak? 1, 2 yang ada. Mengingat Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah, mengucapkan berkali-kali kalimat tertentu, menafikannya dari kejelekan diri, ternyata merupakan metode yang sangat potensial pada tahap tahali. Secara keseluruhan, masuk teknik kedua. Teknik kedua, membaca. Itu yang disebut menderas Al-Quran. Baca Quran itu. Iya kan? Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati. Oleh karena itu, menderas Al-Quran dapat dijadikan sebagai teknik pembersihan diri. Nah, masuk ketiga. Teknik penyangkalan diri. Sangkal diri. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan egois. Betul kan? Rasa keakuan, penyakit hati yang berkaitan dengan diri sendiri. Indikasi keberhasilan tahap dari teknik penyangkalan diri ini adalah hadirnya rasa aman, tenang, tentram, baik secara psikologis, spiritual maupun fisik. Hilangkan egosentris kita. Lakukan dengan nafi isbat. Timbul tenang bro. Timbul. Setelah ciri itu muncul pada diri seorang, proses psikoterapi dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Masuk tahapan loncat stasiun. Masuk inabah. Itu yang disebut tahali. Apa? Tahap tahali. Tahali itu yang disebut self development. Iya kan? Itu manajemennya. Tapi ini bertujuan menumbuhkan sifat-sifat terpuji pada diri seseorang. Setelah kita bersih, timbulkan sifat terpuji. Praktekkan kemuliaan kita. Keluarkan. Baik terhadap diri sendiri, arif, ya, orang lain, alam, lingkungan, maupun terhadap Rabb-nya. Tahap ini dilakukan secara disiplin, konsisten, kontinu, dan sabar. Tanpa tobat, tanpa tazkiyatun nafs, tanpa aturan tahara, tanpa nafi isbat, nonsen. Tahapan tahali bisa diamalkan. Setuju? Gitu tahapannya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa diterapkan pada tahap tahali supaya lebih paham. 1. Teknik tahali secara khusus itu disebut internalisasi. Menggunakan Asmaul Husna. Karena dia ngisi. Jangan ke asma jatiyah dulu. Asma wal sifat. Nama-nama Allah yang baik dapat dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sifat-sifat yang baik dalam diri seorang muslim, termasuk pengobatan, dengan cara menginternalisasi sifat-sifat yang tercermin dalam Asmaul Husna tersebut. Betul kan? Itu teknik khusus dalam konsep metode terapi tahali. Ini sudah masuk inabah karena mengambil asifatun. Kedua, teknik teladan Rasul. Baru masukkan teladan Rasul. Ya. Berat ini teladan Rasul. Karena ada perbedaan. Rasul masuk, kita enggak. Bagi umat Islam, meneladani akhlak Rasulullah adalah suatu keharusan. Dengan profesional. Tetapi ajaran meladani Rasul, seringkali umat Islam hanya berhenti sebatas konsep. Itu yang menurut sayangkan. Teori saja. Oleh karena itu, dalam konteks terapi Islam, tahap lanjut meneladani sifat Rasul perlu dilaksanakan secara terprogram dan jelas dalam umurnya. Paham? Ini sangat
khusus. Nah, ini ada yang disebut sholawat, ada yang disebut wasilah. Beda sholawat, beda umur, beda karakter, beda. Disinilah perlunya kajian khusus. Di sini terkait apa? Nasab. Paham? Nah, teknik selanjutnya yang keempat dalam tahali. Teknik pengembangan hablum minan nas. Ulang dari atas. Dalam tahap tahali atau self development, tekniknya dibagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya satu, teknik internalisasi Asmaul Husna. Dua, teknik teladan Rasul. Ya. Tiga, teknik pengembang pertama teknik internalisasi Asmaul Husna. Ya. Kedua, teknik teladan Rasul. Ketiga, teknik pengembangan hablum minan nas. Jadi baru tiga ini. Ya. Fokus utama dalam tahapan tahali adalah menjalin hubungan dengan sesama manusia, bermajelis yang dilandasi dengan sifat Allah dan akhlak Rasul. Namun demikian, landasan yang baik dalam praktek belum tentu sesuai. Oleh karena itu perlu dikembangkan teknik komunikasi. Ada 5 prinsip dalam berkomunikasi menurut ajaran Al-Quran. Ini terkait dakwah. Ada 5 teknik hablum minan nas berkomunikasi dalam Al-Quran. 1. Pertama, berbicara dengan perkataan yang benar. Langsung diartikan aja. Kedua, berbicara dengan perkataan yang menyentuh hati. Itu Quran ngajarinnya. Teknik komunikasi hablum minan nas. Yang ketiga, berbicara dengan perkataan yang menyenangkan. Benar, menyentuh hati, menyenangkan. Baru 3. 4, berbicara dengan perkataan yang sopan, adab. 4. Kelima, berbicara dengan perkataan yang bermutu. Duduk gak? Itu Quran ajarin. Dakwah begitu. Benar, menyentuh hati, menyenangkan, sopan, bermutu. Seluruh mad'u akan mendengarkan. Itu prinsip Quran begitu. Teknik mengembangkan hablum minan nas dalam terapi pengobatan sangat penting. Sepakat? Nah, jadi tahap tahali ini mencapai keberhasilan jika seorang muslim muslimah sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tanda-tandanya begini. Terlihat senang, gembira, wajahnya cerah, berpikir logis, tidak klinik, dan dalam menghadapi sesuatu, apapun permasalahannya, selalu mengaitkan dengan Masya Allah. Di samping itu ditandai dengan hadirnya sifat, sikap, perilaku yang baik, benar, sopan, santun, tulus. Ada antik nih barangnya ya, berat tuh. Itu tandanya. Ya. Itu tanda orang sudah sampai tahapan tahali. Bahasa umum dulu, tapi semua ada amalan. Setelah selesai tahapan tahali, oh masih ada juga nih, masih bro. Maka dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Yang ketiga, tahapan tajali. Ya apa? Tahali, tajali. Itu yang disebut bahasa modernnya self empowerment. Self empowerment, gitulah kira-kiranya. Kalau nggak salah dong bahasa Britania itu lurusin aja ya. Iya kan? Nah, jadi tahapan yang ketiga ini adalah tajali. Arti tajali, kelahiran baru. Lahir baru. Fitrah, gitu lah. Ya. Nah,
Tahap ini sering disebut memperdayaan diri, self-empowerment, memperdayakan diri. Jadi tahap tajalli adalah upaya meningkatkan hubungan langsung dengan Allah. Di sini sudah bisa langsung dengan Allah. Mintalah langsung kepadaku. Tahapannya di sini, bro. Tajalli. Tak kali aja belum, langsung berdoa ke Allah. Contoh Nabi dulu dong. Iya kan? Salawat dulu. Istighfar dulu. Udah sampai antum di tajalli. Kan gitu. Nah, langsung kepada Allah. Hubungan yang semula hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan ritual semata perlu ditingkatkan pada hubungan keakraban. Dekat. Jadi keterdekatan kepada Allah, bahkan hubungan yang penuh rasa hubbullah. Hubungan tadi tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi semata, tetapi perlu dimanifestasikan keluar. Dekatnya antum kepada Allah harus termanifestasikan ke luar. Dengan cara apa? Menjalankan fungsi kekhalifahan. Itulah khalifah. Kalau sudah sampai tahapan tajalli, maka fungsi hubungan antum dekat dengan Allah harus dimanifestasikan kepada konsep seorang khalifah. Kalau khalifah gimana? Dimanapun orang gak makan, tolong pasti ada. Paham? Paham? Udah sampai khalifah? Udah, semuanya udah sampai khalifah. Alhamdulillah. Keren. Ya. Artinya makmurkan kehidupan bumi, maka antum akan dimakmurkan. Tahap ini bisa dikatakan hasil dari kedua tahapan sebelumnya, takali, tahali. Maka sampailah antum kepada tajalli. Semua ada derajat makomatnya. Melalui praktekan, perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik baru, martabat status, sifat karakteristik, esensi diri yang baru. Di samping itu fisiknya menjadi bersih, menguning, bercahaya, sehat, dan segar. Kok menguning ya? Karena nggak ada warna lagi, bingung dong. Kuning aja lah ya. Ya gitulah ya. Tahap ini bahkan bisa menghadirkan potensi ilahiyah seperti menerima mimpi. Itu potensi ilahiyah. Tapi mimpi yang benar, bukan mimpi kelebihan memori, namanya khayali. Tahap ini bisa mendapatkan ketajaman ilham. Di tahap ini antum bisa kasyaf, dan semua ditunjuki pada Al-Quran. Ketiga tahapan yang telah disampaikan tadi, takali, tahali, tajalli, bukan suatu hal yang terpisah secara jelas, tapi memang perlu tahapan. Tapi ada kaitan. Keterkaitan antara satu tahap dan satu tahap lainnya itu sangat erat sebenarnya. Kalau antum sudah masuk ke tahapan awal, pasti terseret ke tahapan kedua. Kalau sudah masuk ke tahapan dua, pasti antum terseret ke tahapan tiga. Nggak bisa mundur. Artinya kita belum masuk sampai tahap takhali. Kita masih bermain di tazkiyatun nafs. Padahal antum punya potensi untuk bisa menjadi khalifah. Rugi kan? Jadi bisa dikatakan tahapan makomat yang disampaikan dalam konsep terapi secara psikologi tasawuf keislaman adalah suatu proses yang melingkar, sirkulasi. Artinya secara teoritis seseorang pada tingkatan nafs yang sifatnya tertentu membutuhkan ketiga tahap terapi untuk dapat meningkatkan pada tingkat nafs yang lebih tinggi, demikian seterusnya. Dengan demikian proses tersebut harus berjalan selalu dinamis. Jadi sasaran penyembuhan yang paling keren, paling utama, sangat mendasar dalam praktek tasawuf psikologi sebagai psikoterapi adalah terletak pada
eksistensi dan esensi mental spiritual manusia. Manusia yang telah memiliki eksistensi emosional yang baik, stabil, ialah individu yang telah memiliki mental dan spiritual yang matang, baik, benar, cerdas, suci, karena mendapatkan perlindungan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilhamnya. Udah dong capek. Kan berat tuh, tapi bisa terjadi. Nah, jadi indikasi seorang dikatakan sehat gimana? Itu indikasi sehat, yaitu dengan hadirnya rasa aman. Kan gitu dah. Beda kan? Bukan nyaman ke badan, aman. Masih aman antum. Pas ingin ada, aman kan? Itu sehat. Rasa aman ada. Selama rasa aman belum ada, belum sehat. Tenang. Lahir batin. Tentram. Psikologis, spiritual maupun fisik. Pada bagian ini, Andung hanya bisa mengasih tahu. Ada 9 titik proses yang tadi. 9. Apakah boleh dipraktekkan? Potong langsung praktekkan ke amalan yang paling tinggi. Nanti turunin ke bawah. 9 titik ini. Gampang-gampang gak apa-apa. Harus gampang dulu Pak. Betul kan? Gimana tahu api kalau antum gak kebakar? Gimana bisa berenang kalau antum gak nyemplung ke tempat yang dalam? Benar kan? Iya kan? Tapi kalau antum mau basi hanyui ke arung yang jelas pakai kapal, itu ilmu. Enggak basi hanyui sih Pak, benjol di sana Pak. Bahasanya kan gitu. Di sini letak label ilmi. Ya. Ini 9 titik ini, ya. Dalam konsep ke-9 praktek tasawuf merupakan sinergitas dari model terapi akhlakiyah. Sinergi akhlakiyah dan batiniah dan amalan-amalan ubudiyah. Meliputi tazkiyat, kemudian radiallah nafs, riyadoh nafs, bukan radiallah, riyadoh nafs, tahali, tajali. 9. Masuk jadi himpunannya begitu. Ulang. 9 titik amalan ini terkait sinerginya model terapi akhlakiyah, batiniah, amalia ubudiyah yang meliputi tazkiyah, riyadoh an-nafs, tahali, tajali. Sifat modelnya yang harus diterapi, terapinya mengambil dari Qur'ani dan doa munajat. Yaitu bentuk terapi yang menggunakan media yang digali dari Al-Quran, serta model terapi yang diajarkan oleh Rasulullah melalui 9 praktek tasawuf psikoterapi secara kesufian untuk bisa mencapai kesehatan paripurna insan kamil yang didapatkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah adalah sebagai berikut. 1. Riyadhah al-nafs, latihan al-nafs. Melalui 9 titik ini elemen makomatnya menjadi satu stasiunnya. Taubat, sabar, syukur, raja, khauf, juhud, tawakal, ridho, mahabbah. Itu satu stasiun. Nama stasiunnya adalah Riyadhah an-Nafs. Di Riyadhah an-Nafs itu ada makomat kecil runutnya yang disebut 1. Taubat, 2. Sabar, 3. Syukur, 4. Raja,
5 kauf, 6 juhud, 7 tawakal, 8 ridho, terakhir mahabbah. Semua ada amalan. Dalam doa tasawuf, dalam bertarekot, kita hanya sampai meminta ridho. Berarti kalau sudah ridho, kita sudah membawa makomat di bawahnya. Tobat, sabar, syukur, raja, kauf, juhud, tawakal. Itu dihimpun dengan ridho. Tapi masih tertinggi adalah mahabbah. Mahabbah nggak bisa dijabarkan. Mahabbah itu tajali, sifatnya person. Kalau antum sudah sampai titik ridho, maka Allah yang menentukan sampai titik mahabbah. Paham nggak? Nggak perlu guru lagi. Gurunya adalah Allah, gitu lah. Duduk nggak tuh? Itu tahapannya. Jadi kita dalam konsep terapi secara Islami, karena semua amalan itu menterapi dari godaan masalah. Ya. Nah. Jadi yang kedua. Yang pertama stasiunnya Riyadhah An-Nafs, sudah. Ada beberapa titik amalan secara aturan, kan? Yang kedua zikir. Yang ketiga ujlah. Catat aja dulu, nanti Nung jelaskan satu-satu. Keempat sholat khusyuk, tumanina. Jadi selama ini sholatnya kita tidak khusyuk. Khusyuk harus lewat ujlah dan zikir dan riyadhah an-nafs. Baru kita bisa tumanina. Duduk adik. Jadi sholat kita main air. Minta gugur kewajiban. Tahapannya gitu. 5 puasa. Betul kita puasa diwajibkan. Tapi puasa kita matomatnya di mana? Ya. Keenam, terapi Qur'ani. Baru kita memakai terapi Qur'ani setelah melalui tahapan 5 tadi. Baru dibolehkan. Kemudian baru menggunakan terapi doa. Maka dengan begini tak makbul. Itu makomatnya. Kedelapan, baru antum akan ditemukan teman bergaul yang soleh. Enggak akan ditemukan bergaul dengan yang cingkaha. Udah paham ya? Yang terakhir, yang ke-9, baru antum akan tahu gimana cara Nabi mengobati secara lahir dan fisik. Itulah dekatnya dengan Nabi. Ada ketemu Nabi, ya kan? Bukan dengan doa. Ternyata harus melewati 8 stasiun. Ayo, loh. Terakhir, sudah tahu 9 titik tadi ya, stasiunnya ya, yang mesti dilalui. Aduh, berat bener ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita sampaikan dulu ini ya. Nanti amalannya, syukur kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan seenggaknya dapat 2 stasiun, udah keren deh. Ya, udah keren. Ya. Riyadhah an-nafs melalui 9 elemen makomat. Mulai dari an-nafs. Kandungan elemen makomat mempunyai metodologi dan sistematik dan merupakan suatu langkah awal dalam usaha membentuk suatu metode. Ya. Metodenya adalah pemulihan dan perawatan untuk mewujudkan kesehatan jiwa, mental, baik lahir maupun batin yang sifatnya baik. Makomat merupakan kaidah ya, terapi atau pembersihan jiwa bagi seseorang dari penyakit-penyakit rohani maupun penyakit-penyakit fisik. Metodenya adalah psikoterapi psikospiritual Islami. Itu namanya. Ya. Psikospiritual Islami. Dalam merealisasikan kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, proses penyucian jiwa ini, tazkiyatun nafs ini mampu membuahkan ketenangan, kebahagiaan hidup bagi seorang muslim, muslimah di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Jadi pembahasan mengenai makomat itu ada 9 tingkatan yang kita awali. Kita mulai dari makomat 1, taubat. 2, sabar, catat. 3, syukur. 4, raja. 5, kauf. 6, juhud. 7, tawakal. 8, ridho. 9, mahabbah. Tadi udah disebut. Dalam kitab
Kutubul Qulub. Referensinya, kalau ingin lengkap baca kitabnya Kutubul Qulub. Karyanya Abu Thalib Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ataiyah Al-Harith Al-Jama'i Al-Maki, lahir di Ajibal, Baghdad. Gurunya ada Al-Haramain. Enggak boleh sebut, nanti dia mulai. Beliau membahas 9 makam titik, yaitu tobat, sabar, syukur, raja, khauf, juhud, tawakal, ridho, dan mahabbah. Makom tobat, kita awali makom tobat. Dasarnya, dalil derajatnya dari Allah. Tobat itu apa? Kita tobat dulu, udah tobat keren nih. Pertama, Allah berfirman At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Itulah dasar makom tobat yang akan membahas. Dibaca dulu Iwan. At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tujuan tertinggi dari tobat adalah cahaya.
Apa? Cahaya. Cahaya. Ya. Pahami itu. Gini, ibarat batu. Antum mungkin kalau ingin bersih dicuci kan. Kalau ingin bercahaya diapain? Digosok. Bagewang macam kok, bagewang. Iko bisa dicuci, nggak dasarnya Iko? Bisa. Antum tobatnya nyuci sih. Besok bisa kotor balik kan? Kalau ala baca ayo, masuk debu bisa jatuh seorang kan? Dibersihin aja masih berkilat kan? Bagewang muka antum. Tobat, jangan berhenti di tobat, harus naik ke nabah, gosok. Kan yang tuh nggak digosok kok hitam puluh di siko. Duduk. Itu pemahaman inabah. Sampai kalau lah bagewang membersihkannya mudah. Ayo mudah tak? Sampai bagewang padiah tak? Ange-ange. Jadi ada iktibarnya tukang batu cincin tuh. Betul? Ala bagewang antum malihat enggak masih orang kan pekat tadi deh main air saya taruh ya. Kumu barasian. Indak keluar gewangnya pak. Dia ndak adoi inabah. Jadi tobat itu kan udah disebut tadi. Supaya kita bercahaya, ada cahaya. Itu disebut tobat nasuha. Murnikan tobat antum jangan berhenti di tobat saja. Kan dimurnikan nasuha itu. Tidak mengulang lagi. Betul? Syarat antum kan harus sampai inabah. Tidak, jadi gini. Makam atau tingkat tobat merupakan salah satu kunci dalam pengobatan jiwa. Apapun penyakitnya tanpa ada tobat susah ngobatin. Pahami itu. Jadi apapun juga antum kalau minum obat istighfar jangan lupa. Itu bahasa syariat umumnya deh. Ya, istighfar. Ya. Bahkan dapat dikatakan media pengobatan apapun terapi khusus Islam yang paling penting, ndung nasihati, tobat merupakan makom pertama yang wajib dilakukan. Baik itu diuji dengan masalah. Kan gitu. Itulah makanya derajat makom darat terapi adalah stasiunnya, derajatnya, makomnya adalah tobat. Setelah apa? Tazkiyatun nafs, tahara lahir, tobat itu semuanya termasuk di situ. Duduk Kak. Nah, tobat. Makom yang paling keren. Dari makom yang lain dalam torekot disebut syarat awal termasuk tazkiyatun nafs adalah tobat dan inabah. Seorang pejalan, seorang salik, seorang yang ingin mendekatkan diri secara benar, seorang murid wajib menempuh jalan kerohanian di awal pertama tadi. Wajib tuh tobat. Perkataan nasuha pada ayat tahrim tadi 66. Keseimbangan. Konsepnya spiritual 8. Maknanya bersikap pasrah, tulus kepada Allah, serta kuat dalam ketaatan, teguh pada larangan terhadap kemaksiatan. Seseorang yang melakukan tobat nasuha, ikhlas karena Allah, maka orang tersebut telah memperbaiki, meluruskan jalan hidupnya menuju tujuan yang lebih sempurna dan lebih baik. Jadi berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 24, surat 24 ayat 31, ya. Ini diserukan supaya kembali kepada Allah. Itu inabah. Jadi di An-Nur sebetulnya sudah dibaca, tapi baca lagi. Surat 24 ayat 31 ini sudah naik ke inabah. Kalau yang masih tobat itu suratnya tadi At-Tahrim 66 ayat 8 ya. Terpaksa ini diandung lanjutan sedikit lagi, sabar ya. Karena ini harus tuntas. Inabah di An-Nur 24 ayat 31 dibaca. Baca lagi.
أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kesimpulan dari An-Nur 24 ayat 31 itu terkait dengan tobat dan inabah, fokusnya kepada inabah. Sedangkan fokus pada tobat itu tersandarkan pada At-Tahrim 66 ayat 8. Jadi kesimpulan dari Quran surat An-Nur dari firman Allah 24 ayat 31 artinya menyeru supaya kembali kepada Allah. Kembali itu inabah. Meninggalkan tipu daya syahwat. Syahwat ada di kita, di bagian bawah. Dan hawa nafsu. Hawa nafsu hembusannya dari korin. Tipu daya itu harus dipahami dan kita alihkan. Itu sudah Anu bahas secara terperinci dari risalah sebelumnya. Supaya antum bisa memperoleh keuntungan dan selamat dari ajab, ya, baik dunia maupun di akhirat kelak. Jadi makna tobat, kesimpulannya, makna taubat secara terperinci dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu saat antum bertobat dan saat antum setelah bertobat. Paham ya? Antum sudah melakukan tobat. Jadi pertama, peringkat pertama tobat semasa antum bertobat adalah nadara wa tarafa bidunubi allatir taqabatuha, berikrar dan membuat pengakuan terhadap dosa yang telah dilakukan. Saya ikrarkan saya memang berdosa. Paham? Itu saat bertobat, ikrarkan dulu, saya akui memang saya bertobat. Ya. Selanjutnya wasada bi adamir tikabi wa asi walanggi masfi salawati syahwati kamaratan ukhra, berjanji supaya tidak melakukan dosa dan menuruti hawa nafsu lagi. Ikrarkan juga itu. Ketiga,
tanajifu ta'ami min kulli ma huwa haramun. Daiman hajiduna ala kulli matamal qiyamuhu bihi. Membersihkan makanan dari segala yang haram. Selalu bersedih di atas segala yang telah dilakukan. Penyesalan. Hati-hati dalam makanan. Selanjutnya yang keempat, al-istiqomatu fi tanaddihi wa amirullah subhanahu wa ta'ala wa la ti'adu anwabihi istiqomah. Dalam artinya istiqomah dalam melakukan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Terus jauhi larangannya. Ikuti perintahnya. Itu ikrar tobat. Itulah pengertian tobat yang sebenarnya. Jadi peringkat kedua setelah bertobat. Tadi peringkat bertobat. Saat bertobat itu ikrarnya. Paham ya? Udah ada 4. Setelah bertobat itu namanya inabah. Setelah bertobat itu disebut inabah. Adalah sebagai berikut. Hawal taslina suluki syai'i aladina tamal qiyamu bihi. Berusaha memperbaiki perilaku buruk yang telah dilakukan. Setelah bertobat, jangan berperilaku lagi. Baik. Kemudian astaibilaku suliki syai'i bil hasan. Menggantikan perilaku buruk dengan kebaikan. Itu inabah. Selanjutnya an-nadamu doa. Ima wal mustamiru ala jami'i dunubi. Senantiasa menyesal secara berketerusan di atas segala dosanya. Kemudian al-was'adu bi adami taqari dan dibi. Berjanji agar tidak mengulang dosa tadi. Sedangkan yang namanya syarat tobat ada 10. Itu tadi inabah. Waktu kita bertobat tadi ada 4. Waktu inabah tadi dijelaskan. Nah, syarat tobat ada yang tahu? Syarat tobat syaratnya ada 10. Ini dong ingatkan lagi. Dalam konsep tasawuf terapi tobat ada 10 ya. Yaitu 1 wahid la tuqari dunubu. Wahid 1 tidak mengulang dosa. Isnan la tajalu fahisyata adatan. Tidak menjadikan maksiat sebagai tabiat. Kedua. Ketiga, syalasa at-tawatu taubatu illallah subhanahu wa ta'ala min jami'a dunubi alati at-taqabata. Bertobat kepada Allah terhadap segala dosa yang telah dilakukan. Ketiga. 4. Arba'an an-nadamu ala jami'i dunubi. Menyesali segala perbuatan dosa. Ulang lagi penyesalannya. Ya, keempat. Ya. Kamsa alistamatu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Kelima itu kamsa, istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah terus menerus. Selanjutnya keenam, syita al-khawatu minat tabidi. Takut akan sisaan. Nah, sab'a at-tawatu ala kamili rajai bimakfirati dunubi kuliha. Bertobat dengan penuh pengharapan, harap agar diampuni segala dosa. Itu ketujuh. Kedelapan, samanya alati rafu bil dunubi alati artakabataha. Mengakui dosa yang dilakukan. Akui tadi sudah disebut. Kisah ke-9, kulil alati qatin waradi bikuli makatabahu. Yakin serta ridho di atas segala yang telah ditetapkannya. Terakhir ke-10 asal. Af'alil khairada iman hatta yamhu khairul qatiyata. Selalu melakukan kebaikan agar kebaikan itu penghapus kepada dosa. Itu syarat tobat. Ada 10 secara konsep terapi psikologi Islami pada tasawuf. Duduk. Syarat tobatnya. Jadi namanya makam sabar nanti dong jelaskan besok. Makam syukur andung jelaskan besok. Sampai di situ. Jadi yang paling penting sabar, syukur. Sudah itu, sudah syukur. Terakhir raja. Nah, untuk selanjutnya itu adalah wilayahnya beda. Wilayah psikoterapi Islami itu sampai raja.
Kalau sudah juhud, sudah maqamat ridho, itu beda lagi konsepnya. Bukan terletak pada terapi. Karena sudah sehat di situ. Kalau sudah lewat itu antum akan sakit. Dalam pengertian sesungguhnya sakit. Tenang hidup antum. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf, agak panjang karena antum menutup inabah dan taubat. Insya Allah besok lah tinggal amalan. Cuman antum tutup dengan perkara syabat dan syukur dalam konsep terapi, tidak dalam konsep syariat. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dicatat silakan, dibuat bukunya boleh, sebarkan boleh. Ya. Setuju? Udah paham? Semuanya paham kan? Agak cepat tadi Andung karena Andung mengejar waktu. Harus paham karena ke praktek ini pemahamannya begitu. Kalau di UIN kan tahunan nih. Kalau di sini berapa bulan aja, masya Allah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.